Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini aku akan bikin tutorial cara bikin kartu kuning atau AK1 untuk teman-teman yang tinggal atau yang berdomisili di daerah Bekasi begitu ya, Kabupaten Bekasi tepatnya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, jadi untuk tiap KTP yang di situ kan ada kabupatennya. Dan tiap kabupaten itu cara bikin kartu kuningnya atau AK1-nya itu beda-beda. Dan pada kali ini aku akan bikin untuk wilayah Kabupaten Bekasi ya. Oke, untuk yang pertama kali teman-teman harus siapkan adalah teman-teman harus menyiapkan foto formal ya, foto formal, kemudian eh, foto ijazah, dan kemudian foto KTP. Nah, datanya itu aja teman-teman ya yang akan diupload gitu nanti. Dan sama foto selfie, tapi nanti selfie-nya bisa langsung begitu ketika aplikasinya dibuka. Oke, hal yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah download aplikasi Bebunga. Oke, ini saya tadi udah nyari. Nah, teman-teman bisa buka ini Play Store-nya seperti ini. Kemudian klik di sini ya. Klik di sini dan terus kemudian cari Bebunga. Salah. Bebunga. Nah, seperti ini tulisannya teman-teman ya. Kita klik search. Nah, aplikasinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, bisa install ya. Silahkan di download terlebih dahulu, diinstal. Ini karena saya sudah install ya, nanti tinggal buka aja gitu. Nah, setelah teman-teman berhasil install aplikasinya, kalian bisa buka aplikasinya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Saya tinggal buka di sini. Buka. Nah, oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada banyak fiturnya di sini ya. Karena kita mau bikin kartu kuning atau AK1, jadi kita langsung ke sini aja, ke kartu kuning atau AK1. Oke. Nah, di sini kita langsung disuruh masuk atau daftar ya. Karena teman-teman pasti belum punya akunnya, karena yang mungkin belum pernah daftar ya, pasti belum punya akunnya. Jadi teman-teman bisa klik di sini daftar, klik daftar. Nah, di sini teman-teman bisa masukin data-data yang diminta gitu ya. Oke, di sini saya akan masukkan data dummy ya, maksudnya data yang salah gitu. Tapi teman-teman harus masukkan data yang benar gitu ya. Misalkan saya masukkan data ini ya, misalkan saya pakai foto Mr. Bean tadi, Mr. Bean misalkan, Mr. Bean ini saya asal ya teman-teman, ini teman-teman isi sesuai dengan data yang teman-teman punya. Oke, emailnya misalkan Mr. Bean at gmail.com. Ini saya copy aja biar nggak lupa gitu. Kemudian nomor HP-nya saya isi asal ya, 08211122. Nah, ini saya isi asal. Teman-teman harus benar ya isinya ya, jangan ngasal gitu, karena nanti susah ngubahnya atau mungkin nggak bisa diubah gitu ya. Nah, passwordnya teman-teman harus yang mudah untuk diingat gitu ya. Ini saya samakan dengan emailnya aja. Sorry. Nah, ini saya samakan dengan email tadi. Tempel gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai diisi seperti ini, teman-teman bisa klik daftar. Nah, ini langsung ya, teman-teman bisa langsung login. Setelah terdaftar seperti ini, teman-teman bisa langsung login. Di sini masukin emailnya dan passwordnya tadi apa gitu ya. Oke, ini langsung masuk. Nah, setelah teman-teman berhasil bikin akunnya, kemudian berhasil daftar dan berhasil login, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini ini ada kuotanya ya. Saya saat ini ada di jam 9.57 pagi hari ya. Jadi setiap hari itu kuotanya sekitar 300 orang yang bisa mengajukan diri untuk mendaftar kartu kuning atau AK1 di Kabupaten Bekasi. Jadi teman-teman kalau mau daftar ini harus pagi-pagi ya. Maksudnya harus mulainya itu dari sekitar jam 8 ya. Jam 8 itu udah mulai buka ini. Kalau kita buka jam 7 ini kuotanya belum bisa, kita belum bisa daftar gitu ya. Jam 8 itu baru mulai bisa gitu.
tadinya 300 dan sekarang tinggal 83 gitu. Jadi harus cepet-cepetan gitu ya. Nah, oke, di sini kan belum ada tombol daftar gitu ya. Teman-teman juga mungkin belum pernah bikin, jadi teman-teman buka salah satu aja ini fiturnya di sini. Klik di sini, nah, kemudian klik kembali. Nah, nanti akan muncul tombol daftar di sini. Nah, teman-teman bisa langsung klik di sini daftar. Nah, silakan masukkan data-data yang diinginkan gitu ya. Oke, ini misalkan nick ya yang diinginkan gitu. Misalkan saya masukin data Damil lagi. Pastikan nicknya itu sesuai yang ada di KTP atau KK teman-teman gitu ya. Jangan sampai salah gitu, jangan sampai salah. Tanggal pendaftaran ini kosongin aja, keterangan umum ini nama lengkap ya. Ini Mr. Bean tadi, ini sesuaikan dengan data teman-teman semuanya. Tempat lahir misalkan Jakarta, kemudian tanggal lahirnya. Nah, ini buat yang nggak ngerti cara ininya, nentuin tanggalnya ya, karena ini kan nggak kelihatan tahunnya gitu. Teman-teman klik di sini aja tahunnya, klik di sini, ini muncul bulan, kita tarik, klik lagi di sini ada tahun, terus klik lagi. Nah, di sini ada tahun teman-teman lahir gitu ya. Kalau di sini nggak ada, teman-teman klik lagi di sini. Oh, nggak ada, ini udah mentok nih berarti. Sorry ya. Misalkan teman-teman dari lahir di tahun 2003 misalkan, berarti kan antara 2000 dan 2009, klik di sini. Nah, nanti di sini akan muncul 2003 misalkan, seperti itu. Bulannya bulan apa, misal Mei, misal tanggal 13 gitu ya. Sesuaikan dengan data teman-teman. Kemudian klik terapkan seperti ini. Misalkan jenis kelamin ini laki-laki gitu ya. Laki-laki. Kemudian kecamatannya kecamatan mana, misalkan Cikarang Timur, desanya misalkan Cipayung ya misalkan ini. Kemudian alamat lengkap misalkan jalan apa ya, RA Kartini misalkan, jalan RH Kartini. Ini disesuaikan dengan yang ada di KTP aja teman-teman ya, kalau bingung gitu, yang ada di KTP gitu. KTP terus jalan RT 1 RW 2 misalkan, seperti itu. Kemudian nomor telepon teman-teman isi, tadi saya ngisinya begini ya, sesuaikan ya. Email diisi lagi, tadi emailnya itu ini ya, harus email yang aktif ya teman-teman, harus email yang aktif. Kode posnya ini lihat di KK biasanya ada berapa gitu ya, kode posnya berapa. Status nih, statusnya apakah sudah belum kawin, cerai hidup, cerai mati ya, sesuaikan dengan data teman-teman. Misalkan belum kawin ya, misalkan ke agama Islam. Kemudian tinggi badan ya, tinggi badan teman-teman boleh diukur dulu tinggi badannya berapa dan berat badan ya. Misalkan ini di 175 tingginya dan berat badannya misalkan berapa ya, 70 gitu misal. Untuk SIM misalkan punya SIM C biasanya. Kalau nggak punya pun nggak apa-apa ya, nggak usah di checklist gitu. Ini misalkan punya, saya checklist saja. Oke, kemudian klik selanjutnya. Ini sedang mengirim data. Nah, di sini teman-teman isi apa namanya, ini ya, data pendidikan dan sebagainya gitu. Misalkan SMA gitu ya. SMA, SLTA nih. Kalau SMA itu SLTA ya. Kalau SMP SLTP, kalau S1 atau D4, D3 ya disesuaikan gitu. Silakan disesuaikan gitu ya. Misalkan ini SMA. Oke, tahun lulus misalkan tahun ini nih 2026. Gitu aja ditulis. NEM ini nilai rata-rata dari ujian nasional. Kalau untuk yang SMA atau SMP gitu ya. Kalau di IPK ya, ini untuk yang kuliah ya, IPK-nya berapa gitu. Karena ini SMA tadi kan, kita lihat di rapot ya, atau di ini surat keterangan lulus atau di ijazahnya berapa. Itu nilai rata-ratanya misalkan di sini 90 misalkan ya. Ini misalkan gitu. Ini disesuaikan dengan data teman-teman gitu ya. Jangan sampai salah gitu ya. Kemudian untuk jurusan, nah ini nggak ada nih. Kalau nggak ada, ini error gitu ya teman-teman. Nah, ini agak susah. Kalau di sini jurusannya nggak keluar, teman-teman coba buka tutup aja gitu ya. Karena namanya ya, website pemerintah memang kayak gini nih, sering error gitu ya. Kalau masih error juga, teman-teman bisa klik yang lain. Di sini misalkan coba yang lain, oh ini muncul gitu kan. Kemudian kita balik lagi ke sini, SLTA muncul lagi nggak ya? Nah, muncul kan gitu. Jadi dirubah aja yang di atas tadi, kalau misalkan nggak muncul dirubah sampai ininya muncul. Misalkan
di SMA IPA misalkan jurusan tadi ya SMA IPA gitu. Ini disesuaikan dengan teman-teman. Nah, ini keterampilan nih opsional. Misalkan teman-teman bisa apa graphic design gitu ya, desain grafis gitu. Desain grafis. Misalkan apalagi ya? Misalkan jago ini fotografi misalkan. Ya disesuaikan dengan skill teman-teman yang ada di jurusan teman-teman. Kalau yang mungkin otomotif ya disesuaikan dengan skillnya gitu. Kayak gitulah intinya ya. Kemudian bahasa asing. Bahasa asing misalkan teman-teman jago bahasa Inggris gitu ya. Tulis aja di sini Inggris gitu. Inggris. Nah, terus di sini ada tombol selesai. Selesai atau kirim di sini. Klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan teman-teman juga jago bahasa Jepang, tulis aja di sini Jepang gitu ya. Terus klik lagi di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini disesuaikan dengan bahasa teman-teman yang teman-teman kuasai gitu ya, bahasa asing gitu. Oke, kemudian ini pengalaman kerja ya. Misalkan udah ada pengalaman kerja gitu, opsional. Tapi karena tadi kan masih ini ya, masih fresh graduate, masih baru lulus nih 2026. Jadi di kosongin aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau ada pengalaman ya bagus ditambahin, kalau belum ada ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian pekerjaan yang diharapkan. Nah, ini boleh teman-teman isi kalau teman-teman udah spesifik nih, udah tahu mau daftar kemana gitu ya. Misalkan staf produksi, staf office gitu ya. Ini banyak di sini. Tapi nggak terlalu banyak juga sih. Tapi kalau teman-teman mau daftar loker yang umum gitu ya, ya teman-teman bisa kosongin aja nggak apa-apa gitu. Kosongin dan kemudian lokasi pekerjaan yang diinginkan. Misalkan teman-teman pengen kerja di luar negeri ya klik di sini. Kalau pengen di dalam negeri ya klik di sini gitu ya. Nah, kemudian wilayahnya. Teman-teman mau kerja di wilayah mana? Misalkan masih sama ya, masih di wilayah Bekasi ya kita klik di sini. Kalau di wilayah lain ya klik di sini gitu ya. Misalkan teman-teman mau daftarnya mau di Jakarta gitu atau di daerah mana gitu lah di luar Bekasi gitu ya, atau klik di sini. Tapi kalau mau yang sama masih sama kayak di lokasi teman-teman masih di Bekasi gitu ya, ya klik di sini. Kemudian besarnya upah yang diinginkan. Nah, teman-teman kira-kira mau digaji berapa gitu? Mau di ya rata-rata biasanya sih UMR ya 2,5 sampai 5 gitu. Tapi kalau Bekasi kayaknya UMR-nya udah lebih dari 5 juta kan. Kalau teman-teman percaya diri boleh klik di sini 5 gitu. Tapi kalau masih ngawang-ngawang ya amannya di sini sih 2,5 atau sampai 5 juta gitu. Ini paling amannya gitu ya. Oke, kemudian teman-teman upload foto profil. Nah, tadi sudah disiapkan ya foto profilnya. Klik di sini. Nah, teman-teman misalkan udah disiapin nih foto profilnya kayak gini ya. Ini misalkan saya pakai ini. Teman-teman untuk foto profil ini pakai foto yang formal ya. Misalkan pakai foto yang formal gitu, yang pakai pakai jas, yang yang cantik, yang ganteng gitu lah. Setelah seperti ini bisa di crop kayak gini ya disesuaikan silakan. Saya pakai yang asli aja deh. Saya pakai yang asli gitu ya. Yang misalkan kayak gini nih, kayak gini. Klik. Kalau teman-teman bisa klik di sini. Ada tanda checklist di atas, klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, foto dipilih gitu ya. Kemudian foto selfie nih, foto selfie. Aduh, sorry ya, foto selfie. Nah, foto selfie ini teman-teman silakan foto aja, klik di sini. Nah, nanti teman-teman bisa foto ya, silakan foto gitu. Misalkan saya mau pakai foto Mr. Bean lagi ya, saya cari dulu di internet sebentar. Mr. Bean. Bisa pakai kamera depan, bisa kamera belakang gitu ya, teman-teman terserah. Oke, misalkan saya pakai ini, pakai foto Mr. Bean. Saya foto sebentar ya, teman-teman. Oke. Nah, ini bagusnya sebenarnya foto langsung sih ya, karena saya nggak mau ngefoto diri saya gitu kan, jadi saya pakai foto ini aja. Nah, teman-teman bisa kalau udah fotonya udah bagus nih, teman-teman bisa klik OK. Kemudian, nah ini bisa di crop, nggak apa-apa nih di crop gitu ya, di crop. Ya, itu disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Tapi usahakan fotonya yang bagus gitu ya teman-teman untuk foto selfie ini. Harus sesuai dengan wajah yang didaftarkan. Nah, ini ternyata nggak muncul ya. Di sini nggak muncul berarti gagal. Kita foto ulang lagi. Kita foto ulang lagi sebentar. Nah, seperti ini kita potong lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Kadang sering error untuk aplikasi ini.
Dan harus cepat-cepat juga karena tadi itu ya kuotanya hanya tinggal 83 kalau nggak salah tadi ya. Nah, kemudian foto KTP. Nah, ini foto KTP, foto ijazah ya, teman-teman silahkan diupload. Caranya sama kayak gini, diklik, kemudian klik di sini tambah file, pilih ya dari galeri, kamera, atau dari file manager. Misalkan dari galeri. Kalau saya mau upload foto, ini misalkan foto ijazah ya, foto ijazah. Misalkan gitu, karena saya nggak mau nunjukin di sini. Nah, ini ijazah. Itu tadi KTP ya, ini ijazah. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini selesai teman-teman, kayak gini. Di sini ada surat pengalaman kerja kalau punya, kemudian sertifikat kompetensi kerja. Kalau teman-teman punya kursus, mana ikut pelatihan, nah ini boleh diupload di sini silakan gitu ya. Oke, setelah ini semuanya diisi, setelah selesai semuanya udah sesuai dengan data teman-teman, silakan klik daftar. Nah, di sini ini ternyata nggak muncul teman-teman ya. Sayang sekali nih nggak muncul. Ini ada beberapa faktor ya kenapa diklik itu nggak bisa. Satu karena error, kedua karena memang mungkin ya kayak gini lah aplikasinya gitu ya, sering error. Nah, nanti akan saya tunjukkan ketika ininya sudah berhasil itu kayak gimana setelah dipencet daftar. Nah, teman-teman, setelah diproses tadi ya, setelah berhasil diklik daftar di bawahnya nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Ini sedang diproses ya, sedang diproses gitu. Dan ini mungkin akan makan waktu sekitar 1 atau 2 hari gitu ya, dilihat aja nantinya. Nah, nanti akan ada tampilan apakah diterima, apakah ditolak gitu ya. Teman-teman bisa cek emailnya aja, email yang terdaftar gitu ya. Nanti akan ada notifikasi di sana. Nah, ini data yang sudah saya daftarkan gitu ya. Nanti akan muncul data-data seperti ini di sini. Oke, jadi seperti itulah ya teman-teman cara untuk mendaftar kartu kuning atau AK1 di di Kabupaten Bekasi. Oke. Apabila ada yang masih bingung boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab atau saya bantu buatkan videonya. Dan saya juga buka jasa bikin NPWP ya. Buat teman-teman yang mungkin mau daftar kerja dan belum punya NPWP, saya bisa bantu bikinkan NPWP-nya gitu ya. Baik filenya aja, file PDF saja, atau mau dicetak sekalian juga bisa gitu ya. Dan ini berbayar gitu ya untuk jasa saya gitu. Nanti untuk nomornya saya akan cantumkan di video ini atau di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga sukses selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.